Lanjut. Ma yad'u bihi lil marid inda iyadatah. Apa yang harus kita doakan bagi orang yang sakit ketika kita mengunjunginya? Ini yang penting. Kalau tadi kan apa yang harus kita ucapkan kalau terjadi bencana, yang alhamdulillah tadi itu kita kaji lo tadi kan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan lam yahdur ajalahu. Man 'ada maridan lam yahdur ajaluhu. Siapapun yang mengunjungi orang sakit, lam yahdur ajaluhu, yang alun tibo ajalnya, masih sakit, alun meninggal, faqala indahu sab'a mirar, maka hendaklah dia berucap, berdoa 7 kali kok dapat. 7 kali. Apa doanya? As'alullahal azim rabbal arsyil azim. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyahu. Ini poinnya. Ayyashfiyahu. Aku bermohon kepada Allah, Tuhan sang pemilik aras yang agung, ayyashfiyahu. Mudah-mudahan engkau berkenan ya Allah untuk menyembuhkannya. Sehatkanlah ya Allah. Doakan itu sebisa mungkin 7 kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau itu dilakukan, illa afahullahu min dzalikal marad, Allah akan sembuhkan yang sakit itu. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi kita doakan orang yang sakit itu. Lanjut. Iyadatun nisa lirrijal inda amnil fitnah. Kiranya nan sakit ko padusi, boleh laki-laki mengunjunginya, masuk ke dalam ruang rawatnya? Boleh ya? Boleh. Atau yang sakit laki-laki, boleh padusi masuk ke dalam ruang rawatnya? Boleh. Kalau pakai kalau, kok jangan masuk sembarangan, babayu kok. ya pakai catatan. Kalau apa? Kalau aman dari fitnah. Kalau ada keluarganya di dalam misalnya kan, atau kalau ada orang lain di dalam, jangan berdua-dua di dalam kok kacau. Walaupun sakit kan, walaupun sakit ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, wu'ika Abu Bakr wa Bilal radhiyallahu anhuma qalat. Dari Ummu Aisyah radhiyallahu anhu, beliau Ummu Aisyah berkata, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, wu'ika Abu Bakr wa Bilal radhiyallahu anhuma. Qalat fadakhaltu alaihima faqultu ya abati kaifa tajiduka wa ya Bilal kaifa tajiduka. Suatu hari Ummu Aisyah datang bersama lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga hadir, wu'ika Abu Bakrin wa Bilal, mengunjungi Abu Bakar dan Bilal. Lalu kemudian qalat, Ummu Aisyah berkata, fadakhaltu alaihima. Ummu Aisyah berkata, saya menengok kedua orang itu. Saya menengok kedua orang itu. Apa kata Ummu Aisyah kemudian? Ya abat, kaifa tajiduk? Wahai ayahanda. Abu Bakar kan ayahnya. Biasanya kan? Wahai ayahanda, bagaimana kabarmu? Wa ya Bilal, kaifa tajiduk? Wahai Bilal, bagaimana kabarmu? Qalat Aisyah. Aisyah kemudian berkata, faji'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu faqal. Saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Rasulullah tentang kondisi dua orang yang mulia tadi, Abu Bakar dan Bilal. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma habib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashadda. Allahumma wasahhihha wa barik laha fi muddiha wa sa'iha wanqul hummaha faj'alha bil juhfah. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, cintai kota Madinah ini sebagaimana engkau mencintai kota Mekah, dan sembuhkan orang-orang yang sakit di kota Madinah ini sebagaimana juga dulu engkau menyembuhkan orang-orang yang sakit di kota Makkah. Jadi kiranya Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar orang yang sakit saja beliau juga langsung bermohon
kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, tidak heran gitu. Itu baru Rasul baru datang itu di Madinah. Rasul baru datang, ayahanda mertua Rasul Abu Bakar dan Bilal sedang sakit, lalu kemudian keluarlah doa dari lisan orang yang paling mulia ini. Allahumma wa sahih wa barik lana. Wahai Allah, duhai Allah, sembuhkanlah dan berkahilah apa yang ada di sini, di seputaran kami ini, yang ada di Madinah, penduduk dan ahli Madinah ini. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Doanya Rasulullah SAW. Dan ternyata penduduk Madinah setelah itu nyaris tidak ada orang yang sakit. Luar biasanya. Dah, lanjut. Iyadatul musyrik, mengunjungi orang musyrik. Boleh enggak Bapak Ibu? Orang musyrik, orang yang tidak bertuhan ke Allah, boleh awak mengunjunginya? Boleh. Apa dalilnya? Itu tadi, ada anak kecil tadi kan, orang Yahudi kan, dikunjungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kita lihat hadis. Oh iya, hadisnya sama. Hadisnya sama dengan hadis ketika Rasulullah mengunjungi anak yang sakit, yang non-muslim tadi, orang Yahudi tadi, yang kemudian disuruh oleh Rasulullah untuk masuk Islam tadi. Oke Pak Ibu? Nah, sampai di situ ada pertanyaan enggak? Lanjut. Silakan Pak. Ya. Ya. Kalau sekiranya kita yang sakit, kita baca gimana? Masya Allah. Kalau awak yang sakit, awak yang baca doa tu. Doa untuk diri surang. Tak ada orang yang mendoakan awak dari Pak. Boleh. Boleh ke Bapak Ibu. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiya. Kalau awak mengunjungi orang sakit, ayyashfiyahu. Kalau awak yang sakit, doa untuk awak tentu ayyashfiyani, tentu untuk awak tukar. Ya. Kalau awak langsung ke orang misalnya ayyashfiyaka, as'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Kalau awak langsung berhadapan di orangnya. Kalau orangnya tidak ada, misalnya orangnya jauh, misalnya kan dikasih kabar misalnya, Pak, si anu sakit, langsung kita baca doa, as'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyahu. Kalau nya laki-laki, kalau nya persi, ayyashfiyaha. Kalau nya persi kan. Kalau untuk awak surang, ayyashfiyani. Nah, ubah jo domirnya untuk awak surang. Nah, tapi Bapak Ibu, ada yang lebih hebat lagi, doa untuk orang yang sakit ketika mendoakan diri sendiri. Ketika ternyata Bapak Ibu, doa yang paling baik itu tentu doa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Tapi hebatnya, orang yang paling baik sakitnya siapa? Nabi Ayub, ya, Nabi Ayub. Pernahkah Nabi Ayub berdoa bermohon kepada Allah untuk disembuhkan? Pernah, Pak? Ya, di sini tidak, di sini pernah. Gimana ini? Ya. Pernahkah Nabi Ayub berdoa kepada Allah untuk disembuhkan? Enggak. Enggak ada. Tapi apakah Nabi Ayub berdoa kepada Allah? Tetap berdoa. Tapi doanya nyindir Bapak Ibu. Ini hebatnya. Jadi ternyata Bapak Ibu, ketika kita berada pada puncak masalah, ternyata jalan keluarnya bukan minta langsung solusi, tapi nyindir Allah, karena Allah itu maha pemalu. Allah itu maha pemalu dia. Dia malu kepada hamba-hambanya yang soleh, yang taat kepadanya. Lihatlah ketika Nabi Ayub berdoa. Apa kata Nabi Ayub? Apa doa Nabi Ayub? Allahumma inni apa? Masanniyad durru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni masanniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nanti lihat di surat Al-Anbiya ayat 94, kalau mau tidak salah itu 93 atau 94 itu, nanti cek. Allahumma anni masanniyad durru wa anta arhamur rahimin. Duhai Allah, aku telah menikmati sakitku ya Allah. Allahumma anni masanniyad durru.
Duhai Allah, aku telah menikmati rasa sakitku ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang maha pengasih. Engkau adalah zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Luar biasanya. Apakah Nabi Ayub minta disembuhkan? Enggak. Kalau awak lihat tahu benda itu tuh. Kadang-kadang sakit pinggang saya 3 hari lah ngadu ke Allah nak. Sakit pinggang saya 3 hari lah ngadu tuh. Lah sampai tahajud itu untuk minta disembuhkan tuh. Sudah tahajud mete-mete lah mah. Ya Allah, lah 3 hari mau bertahajud sakit pinggang kok Allah, mau mohonkan lalu jo sehat-sehat le doanya. Macam-macam kan. Nabi Ayub 7 tahun sakit, lah ada minta disembuhkan Bapak Ibu, tapi nyindir. Dan Allah sadar itu, Allah tahu itu. Allah tahu sindirannya dan Allah malu. Apa kata Allah? Benar Ayub, aku adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Nah, maka untuk memperlihatkan rasa kasih dan sayangku, aku akan sembuhkan dirimu. Itu dia ternyata Bapak Ibu. Nah, siapa lagi? Teguran yang paling berat kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Sampai dia dikeluarkan dari surga kan? Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Tuhan kami, Rabbana zalamna anfusana, duhai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pasti kami akan masuk ke dalam kelompok hamba-hamba yang merugi. Apakah Nabi Adam minta diampuni? Enggak. Nabi Adam nyindir. Nabi Adam tahu Allah itu maha pengampun, makanya dia langsung kalimatnya, kalau tidak diampuni tentu kami akan jadi hamba-hamba yang rugi ya Allah. Dan Allah malu kepada kalimat seperti itu, melihat mendengar kalimat seperti itu Bapak Ibu. Allah malu. Apa kata Allah? Wahai Adam, benar aku ini adalah zat yang maha pengampun, maka sebagai pembuktian ke pengampunan saya akan ampuni engkau. Luar biasanya. Jadi tidak ada minta diampuni langsung. Kalau awak kan langsung minta kan. Nah, itulah mungkin barangkali cara yang mungkin perlu kita perhatikan juga ternyata Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau awak yang sakit boleh awak mendoa untuk diri awak surang, boleh. Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut dulu. Irsadul marid ila ma yanfa'uh, membimbing orang yang sakit pada sesuatu yang bermanfaat baginya. Membimbing orang yang sakit pada sesuatu yang bermanfaat baginya. Jadi kalau ada orang yang sakit Bapak Ibu, kalau ada orang yang sakit, maka apa kalimat yang disampaikan? Sampaikan kalimat yang membuat dia tenang, dan di situ ada nilai manfaat. Iko orang lah sakit lalu dicari tolong. Oh, apa sakit? Iko stroke ah. Oh, ada tetanggamu patangannya sakit stroke loh. 3 hari sudah itu dia meninggal lagi. Itu tambah stres itu mah. Kalau itu kalimatnya yang keluar kan. Tuh jadi Bapak Ibu, kalau ada saudara kita yang sakit, bimbingnya. Apa? Misalnya menunjukkannya untuk menyampaikan hukum-hukum fikih seperti tadi. Dari mana tuntunannya? Dari hadis Utsman bin Abi As At-Thaqafi radhiyallahu anhu, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika wa qul bismillahi thalathan wa qul sab'a marra a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ini sekaligus menjadi ruqyah nih Bapak Ibu. Nah, tapi jangan disalahgunakan. Oke. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang dan mengadukan rasa sakitnya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Da' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika. Letakkan tanganmu di tempat yang sakit dari bagian anggota tubuhmu dan ucapkanlah bismillah thalathan. Ucapkan bismillah 3 kali.
wa qul sab'a marrat, dan ucapkan doa 7 kali. Apa doanya? A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ujidu wa uhadiru. Aku bermohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari kekuatannya, dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, dari segala keburukan yang aku alami. Nah, ini doanya. Dan apa doa bahasa Arabnya, Ustaz? Baca pakai bahasa Indonesia. Tapi bahasa Arab doa lebih afdal. Ya Pak Ibu? Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Pas? Baik, Bapak Ibu, beberapa kewajiban kita kepada saudara-saudara kita sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya adalah mengunjungi saudara-saudara kita yang sakit. Maka oleh karena itu menjadi hak dia, hak muslim bagi muslim yang lainnya, ketika sakit kita kunjungi. Maka mari kita tunaikan kewajiban itu, karena ini adalah kewajiban bagi kita. Kita tunaikan kewajiban itu, tentu penunaiannya sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga sudah dipedomankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu menjadi sitawa sidingin bagi orang yang ditimpa rasa sakit itu, menjadi ube palarai damam hendaknya bagi mereka itu. Kita doakan, kita bimbing, mudah-mudahan dengan begitu, kalaupun nanti dia berpulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di saat itu dia berada dalam bimbingan ajaran agama yang benar. Itu barangkali pesan terakhir kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini ada manfaatnya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.